Kawan, kembali lagi di podcast Berkarya di Awal Pekan. Berkarya di awal pekan, berkarya di awal pekan, berkarya di awal pekan. Inilah kawan, berkarya di awal pekan, berkarya di awal pekan, berkarya di awal pekan. Inilah kawan. Gua Yot di sini akan menemani kalian untuk berbincang-bincang mengenai usaha UMKM dan juga seputar dunia kreatif. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang coach dari RKC dan juga pasti bikin kalian wow, keren banget gitu. Langsung saja kita panggilkan Bu Vini. Halo Bu. Ya, makanya duduk Bu. Ya. Nah, inilah coach yang salah satu mengajar di RKC ya, teman-teman, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak semua ya. Kita belum tahu nih karena episode pertama. Sebelum lebih jauh, kita boleh kenalan dulu nggak sih Bu? Si Bu sebenarnya nama panjangnya mungkin atau nama panggilannya buat di pas lagi ngajar atau sehari-hari dipanggilnya apa Bu? Saya biasa dipanggil Vini aja, boleh. Ada yang manggil Bu Vini, ada yang manggil Coach Vini, terserah gimana enaknya. Gitu ya Bu. Ya. Jadi bebas aja ya Bu ya, Bebas aja, nggak santai. santai ya, nggak ada yang gimana banget gitu harus nggak ada. Kalau ini Bu, pertama nih Bu, kita pengen tahu banget nih tentang latar belakang Ibu nih sebagai coach di sini tuh latar belakangnya maksudnya kayak punya backgroundnya tuh sebenarnya apa Bu sebelumnya? Backgroundnya apa ya? Sebenarnya saya itu untuk menjahit atau di sini kebetulan saya coach untuk kadang menjahit, kadang craft ya. Itu berawal dari hobi. Dari hobi, kadang menjahit, kadang craft gitu ya. Sebetulnya saya sebelum-sebelumnya ini pegawai. Oh pegawai Ya, pegawai di suatu perusahaan swasta gitu. Tapi lama-lama bolak-balik Jakarta Bogor lumayan ini ya. capek sih Bu balik-balik Capek iya. gitu loh Dulu ya, berarti masih susah kereta gitu. atau Dulu mulai dari kereta yang namanya kereta campur aduk sama embek sama tukang buah, sampai ada pengalaman ketimpa itu namanya apa namanya buah durian. Aduh. pernah ketemu ketimpa buah durian Bu? Ketimpa itu namanya betis, ketimpa buah durian kan aduhai. Apalagi zaman dulu nggak ada yang namanya perempuan kerja pakai celana panjang, semua pakai rok. Oh Ibu pakai Aduh. celana panjang? Ya, dulu pakai rok dulu waktu ketimpa buah durian. Waduh. Sesuatu banget kan. Aduh. Dari situ kerja lama-lama ya capek juga ya. Nah, akhirnya mau coba untuk gimana sih kok hobi hanya sekedar hobi aja, mau memperdalam craft tuh seperti apa, menjahit tuh seperti apa, belajarlah di RKC. Begitu. Tapi sebelumnya nih Bu kan mungkin banyak juga yang belum tahu kan ini episode pertama nih Bu. Ya. Craft itu apa sih Bu? Craft itu kerajinan dan kebetulan di sini itu kita mempergunakan perca, aneka perca. Perca Perca itu tuh kayak sisa-sisa kain. oh sisa-sisa kain. Iya, misalnya kalau di tukang jahit itu kan banyak tuh ya kita bikin baju kan ada potongan-potongan Sisa-sisa itu gitu ya, sisa-sisanya yang benar-benar. tidak dipakai. Nah, itu kita pergunakan. Oh, dari sisa-sisa itu dipergunakan untuk dibuat menjadi suatu karya lagi gitu ya Bu. Betul. Biasanya karyanya tuh jenisnya apa tuh Bu? Maksudnya bentuknya apakah kayak hiasan apa gitu mungkin atau apa Bu? Ih, banyak. Bisa bros, bisa kalung, bisa taplak meja, bisa apapun lah, tergantung kreativitas seseorang. Oh, Gitu. gitu. Jadi apa namanya? Craft itu buat macam-macam bisa gitu ya. Bisa. Gimana kreasi kita aja gitu ya. Betul. Gitu ya Bu ya. Berarti tapi Ibu lebih fokusnya coachnya menjadi coach apa nih Bu? Jahit atau craft? Atau dua-duanya memang menjalani semuanya? Tergantung
kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan sedang banyak peserta yang craft ya kita ke craft, kalau banyak yang ke menjahit tata busana ya bisa dialihkan ke menjahit. Jadi serbaguna lah ya. Serbaguna. Bahasa ininya serbaguna kali ya. Wah, jangan serbaguna juga, apa ya, kayak serba bisa lah ya gitu. Kayak helper lah. Oke aja dah pokoknya. Iya iya. Terus kan selama menjadi coach kan pasti ada dong pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan atau bahkan apa ya, kesulitan. Ya itu, kesulitan apa sih Bu yang menjadi saat ketika menjadi coach di RKC itu seperti apa? Kita untuk mengajar itu kan peserta beda-beda ya. Tingkat penerimaan apa yang kita jelaskan. Ada yang ya apa ya kalau bahasa anak sekarang lemot, tulalit gitu kan. Terus udah gitu ada juga yang apa namanya nerimanya cepat begitu dijelasin gini, oh ya begini kira-kira ke depan apa ya, oh ini apa namanya gini. Itu ada yang sampai menjelaskan begini nggak bisa. Kita ambil cara lain nggak bisa juga. Kita ambil cara lain nggak bisa juga. Pecah kepala. Terus gimana? Solusinya gimana tuh biasanya kayak gitu? Solusinya kalau gitu kita gambarin nih, kita gambarin deh, kita berarti gini, bener-bener kita di bantu. detail gitu ya? Iya, kita detail karena kan ya gitulah ya. Masing-masing orang kan beda-beda ya untuk penerima. Tapi nanti orang yang seperti itu pada saat praktek menjahit belum tentu dia paling lemot juga. Ada yang begitu praktek dia, oh begini ya, rut jadi malah dia yang jadi duluan. Oh berarti ada yang memang di teorinya tuh lemah tapi di prakteknya kenceng gitu, jago gitu. Tapi ada yang prakteknya jago, teorinya agak jago, itu. terus giliran di praktek dedel terus. Ada juga yang kayak gitu. Ada itu kita namain Miss Dedel ada itu. Berarti kesulitannya jadi kayak tergantung dari pesertanya itu dari ketika nangkepnya ilmunya gitu ya. Betul. Kalau dari senangnya nih Bu, selama jadi coach di RKC itu kayak gimana Bu? Senangnya apa ya? Banyak sih senangnya. Begitu kan peserta di sini nggak semuanya yang pintar ya. Bener-bener ada yang mesin jahit tuh kayak apa sih gitu. Itu ada. Ada yang masih kayak awam banget gitu ada ya. Ini pasang benang tuh gimana ya gitu. Itu ada gitu. Nah, terus udah gitu disenangnya gini, begitu jadi, "Hah, gue bisa bikin baju begini, gue bisa bikin celana begini." Aduh, kan ya udah. Jadi kayak kebanggaan tersendiri ya. Kebanggaan tersendiri. Jadi kita juga aduh ya Allah, ya ternyata dia bisa gitu ya. Itu sesuatu banget gitu loh. Dari mulai anak masih ya anak yang fresh graduate ada sampai yang ibu-ibu yang udah usia yang seumuran saya dan udah ini juga ada gitu. Pokoknya apa yang telah menjadi hasil karya mereka itu membuat suatu kebanggaan gitu. Suatu kebanggaan juga kepuasan pribadi juga lah ya. Pribadi, ya. Kalau ini Bu, ada nggak yang kayak muridnya tuh so tahu gitu? Ada nggak kayak gitu? Ada yang so tahu juga gitu. Ada. Karena ya begitulah, kadang-kadang mereka datang ke sini kan belum tentu yang tidak bisa sama sekali. Iya. Ada yang sudah bisa menjahit, terus udah gitu dia pengen belajar menjahit juga, atau dia membandingkan antara teori yang pernah dia dapat dengan yang di sini gitu. Terus udah gitu nanti kita ngajarin nih gini ya. Terus udah gitu, Ibu, dulu saya belajar nggak begini. Ada yang kayak gitu juga. Jadi kayak ngebandingin gitu ada ya Bu ya? Ada. Jadi ya kita bilang ya di sini ya begini caranya. Gitu. Jadi kan memang pengajaran setiap lembaga kan berbeda-beda ya. Betul. Ya kita seharusnya sih memang kita tidak membandingkan pada saat itu ya. Terus udah gitu boleh sih menjadi perbandingan, tapi kan untuk pribadi kita ya. Oh iya, cara si A yang begini lebih enak. Cara si B pada saat seperti ini yang lebih enak. Nah, itu bisa kita satukan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita compare pada saat itu kayaknya kurang etis juga ya.
Iya, dari kita sih emang kayak kurang etis ya. Cuma kan namanya murid mah ya, Iya, apalagi kan murid yang udah punya ilmu berasa kayak nah, punya pengalaman. Oh, gue pernah pengalaman. begini kali. Nah, Gitu. itu Pasti dia. ada rasa Ada, kayak gitu ya. sih. Nah, itu kita harus pintar-pintar menggiring dia supaya istilahnya apa ya, meninggalkan eh, teori yang pernah dia pakai dulu. Istilahnya Hmm, membuang semua teori sebelumnya, kita masuk ke teori yang sekarang kita ajarkan. agak susah tuh pasti ya. Eh, Namanya lawan ego manusia kan itu. ya, gitulah, gitulah. Ya semangat Bu, semangat, semangat. Kalau pengalaman terpahitnya gitu Bu, jadi coach. Pernah nggak sampai kayak mungkin Hmm, kayak hmm. sampai dihina gitu? Mungkin ada nggak Bu kayak gitu? Atau ada nggak pengalaman pahit gitu? Oh, Belum mudah-mudahan pernah berarti ya. mudah-mudahan belum, nggak ada ya, Ah, mudah-mudahan nggak ada. semoga aja nggak pernah, makanya nggak pernah ya. Kan kali aja ada yang kayak ya tadi mungkin salah Mhm, satunya kan, "Ah, apaan sih ini ngajar di sini kayak maaf ya Bu ya mungkin kayak mhm, apaan sih di sini mah kayak amatiran gitu." Pernah kayak gitu mmm, ada? belum pernah dengar sih, Belum pernah ya. Oh, jangan sampai deh. alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya. Berarti tingkat kesulitannya baru sampai yang tadi aja ya, Ya, yang kayak banding-bandingin aja tapi nggak ya, nyampe gak sopan gitu nggak ada ya enggak berarti ya. sih, enggak, Alhamdulillah. Jangan sampai ya. jangan sampai. Terus nih, Bu, motivasi utamanya kalau boleh tahu apa ya, Bu, untuk menjadi coach di sini? Eee, apa ya, saya hanya berpikir untuk membagi apa yang telah saya dapat, gitu aja. Berbagi dengan gitu Berbagi aja. aja gitu, Mhm. kayak nge-share aja gitu ya? Ya, ya, semoga ilmu yang sudah saya dapatkan bisa dia terima, dia Amin. praktekkan, terus udah gitu mungkin juga dia bisa berbagi ke orang lain lagi, gitu. Jadi kayak motivasinya tuh buat berbagi aja gitu ya, Berbagi kayak aja. nggak ada yang maksudnya kayak mengejar duniawi gitu nggak ada gitu, Bu. Ah, udah kayak begini mah Ya duniawi, ya udah ini udahlah. ya, udah udah kenyang gitu ya, Bu, ya? Ya sekarang tidak apa namanya, manusiawi namanya orang ya, cari yang bisa isi kantong gitu. Ayo guys, jangan lupa ya. Tuh, Ini ya sponsor ya, belum ada sponsor ya. nih coba nih dibeli ya, Oh iya, ini nih juga kita udah dibeli. kita produksi nih, dibeli nih, ada ini Oh iya, juga, tuh yang sebelah sana juga juga ada nih ya, ada. banyak banyak ya. Jadi Bu, ini kan apa namanya? Zaman sekarang kan banyak yang namanya tuh susah ya untuk nyari kerja segala macam dan mungkin salah satunya adalah untuk membuka usaha gitu dan tapi kan membuka usaha juga butuh skill tuh Bu. Nah, pesan Ibu nih, nah pesan nih buat teman-teman kita, ibu-ibu kita atau bapak-bapak kita atau siapalah yang lagi nonton di sini buat apa ya namanya? Membuat mengasah skillnya tuh kayak gimana tuh, Bu? Ada nggak pesannya gitu untuk mereka? Apa ya pesannya ya? Aduh, bingung juga nih. Aduh. Ya, pokoknya gini aja. Kalau ada kesempatan, pergunakan sebaik mungkin. Terus udah gitu kita punya istilahnya punya hal atau barang yang bisa kita manfaatkan, ya manfaatkan. Seperti contohnya perca. Perca mungkin bagi seseorang itu dibuang atau mungkin hanya untuk lap aja. Tapi bagi saya dan teman-teman yang seprofesi dengan saya, itu craft bisa jadiin duit gitu, bisa dibikin Hmm. apa gitu. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin apa yang ada di sekitar gitu Oh aja. gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Itu, intinya Iya itu. sih. Itu kata-kata dari Bu Vini. Ya. Iya, kata-kata hari ini Bu, terakhir Bu. Iya. Nggak, bercanda, bercanda, bercanda. Oke, paling itu aja podcast kita kali ini tentang membahas di apa? Podcast berkarya di awal pekan. Sampai di sini aja dari kita podcastnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di next episode. Tungguin ya. Dadah semuanya. Let's go. Hari ini ingin ku bagi